Tanya jawab hukum adat di Desa Tanjung Tayas, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Narasumber, Ungguk Sigi, Sumpet Gading Damak Ipuh, Datuk Mukhtar Agus Olive, Adipati Cendikio, Anggo Gantorajo. Yang apa namanya itu status saya di sini dari sudut pandang saya. Jadi begini Pak, yang saya usulkan itu sering terjadi di masyarakat. Di masyarakat ini masalahnya dalam pernikahan. Jadi pernikahan itu ada yang tidak sesuai umur dengan undang-undang negara menurut kantor urusan agama ya. Satu. Jadi masyarakat tadi karena individunya, keadaannya, ya kan, sebab-sebabnya. Nah, jadi kami sebagai pengurus adat itu mohon perlindungan lah dari pusat. Berikanlah kami pandangan. Kawin bawah umur. Ya. Kan kalau menurut undang-undang perkawinan, nomor 1 tahun 2004, ya, perkawinan sah bila dilakukan menurut agama masing-masing. Kan? Ya. Nah sekarang dalam undang-undang itu disebutkan laki-laki umur 19 tahun dulu, 21 tahun, ya. Perempuan umur 16 tahun. Nah sekarang umur 14 tahun udah kawin kan gitu Pak? Ya. Ya. Begini Bapak, ada syarat mengatur adat pernikahan. Kalau syarat mengajukan anak yang umur 12 tahun sudah balik, tapi perempuan sudah pernah menstruasi, ya boleh nikah. Soal negara tidak mengakui bukan urusan. Karena agama beda dengan negara. Saya sholat kalau agama mengakui atau tidak, saya sholat dulu, saya sholat dulu. Begini ya tuh, seumpama terjadi di daerah kami lah, tukar cincin itu di daerah kami. Tapi waktu nikah tuh lari ke tempat saudaranya sebelah desa kami. Mau terjadi model itu macam mana tuh hukumnya? Lamaran kan dilaksanakan di desa kami, tapi waktu nikah tuh dibawa saudaranya ke desa lain. Jadi macam mana hukumnya? Itu hukum Pak. Itu namanya mendaging mama, namanya dalam adat. Iya. Di dalam itu ada namanya membagi mama itu. Kau lari namun itu meninggalkan adat dengan persatuan mama ada di kampung ini kok kau dengan orang. Itu Pak. Sama ada warga Bapak sini. Nggak usah buka cincin pokoknya. Ada seorang perempuan, seorang laki-laki bawanya perempuan kamu Bapak kalau hari ke tempat lain nikah. Mungkin karena alasannya walinya tidak mau menikahkan kan gitu kan ya. Nah itu dihukum walaupun dia tidak pernah tukar tangan. Itu namanya mendaging wali, mendaging mama. Nah dalam hal ini tadi mendaging mama karena dia kepala pemangku adat di sini tidak diberitahukan di tempat lain. Mungkin wali ini bapaknya pergi, bapaknya tidak ikut, nah dia dihukum membagi mama dan mendaging wali itu salah. Dalam buku itu ada melanggar pasal 12 pasal 10 ayat 2 itu. Saya melanjutkan yang dikata Pak Kades tadi. Jadi dia jelas itu kita melaksanakan namanya prosesi adat lamaran di toh ada jadi manggil adat semuanya. Toh ternyata acaranya di luar. Jadi artinya biar jelas tuh kalau walinya kan yang datang keluar itu walinya. Nah itu macam mana? Berarti boleh apa tidak? Nikahnya misalnya di tempat lain, tapi datang keluarganya, walinya sudah izin sih kok kami acaranya di mana misalnya sih kok. Begini masalahnya, misalnya warga Pak Kades ini sudah bertunangan di sini kan, terus dia kawin dari luar. Kalau dia minta izin bukan diizinkan, berarti kita di sini berangkat ke sana boleh aja, boleh.
Yang tidak boleh itu liar. Ya. Tanpa memberitahu dengan kades sendiri, dia kau ke tempat lain, tempat lain. Maka dia aja undangan tidak boleh. Itu yang disebut dengan mendaki walidat, mendaki nenek mama tadi. Kalau dia lapor di sini karena keadaan keluarganya mungkin di sini dia kurang karena banyak keluarganya, dia bilang sama si Pak, kami ini kawin nikah karena di sana minta bapak sana silakan, kata Pak Kades boleh, tidak masalah, itu bukan mendaki nenek mama namanya. Lah ada kata sepakat, bukan permatu kumbang terbang bawa tali, bukan burung terbang bawa dama, tapi kalau tanpa beritahu kawin tempat lain tidak boleh. Jadi nenek mama itu, pembuat adat itu, kades dan RT tadi harus berwibawa, itu berwibawa dong. Nah termasuk orang baru kawin Pak ya, ini mohon maaf, hampir seluruh Jambi ini tidak marga desa. Saya mengawinkan anak saya tinggal di desa ini. Terus saya berunding dengan orang seperti anak saya itu. Nanti saya beritahu orang kades, Pak, ini undangan, kasih undangan dengan bapak. Anak saya mau kawinkan anak sekian, itu kurang ajar namanya, itu berada. Pertama kali kalau mau berada, pertama kali mau kawinkan anak itu rencana saya mau kawinkan anak bulan depan. Datang ke kades bawa cara depan, nah itu mungkin depan. Bawa manusia nampan daripada kades, saya mau kawinkan anak saya si Ani dengan si Ani. Apa dia bola pikir? Yang siapa? Anak saya. Bahkan kan itulah namanya tinggi mengadah dan untuk itu. Oh ya orang itu tunangan tempat lain ke tempat lain. Itu bunuhnya. Atau oh itu dia ada ujang itu di tempat lain ada bininya. Itu. Karena yang beritahu dengan Pak Kades itu. Kalau ada hal-hal yang tidak ada Pak Kades bilang, pikirnya udah ada halangan ayah ya baru kalau jawab baru kita belum orang tua tidak pandai keluarga itu untuk melakukan perkawinan tadi. Sekarang tidak. Ada undangan dengan kades, atau undangan taruh dia pagar. Ini susah. Ini tolong yang dianu berantas. Jangan biar terjadi itu. Dan ada orang tua ini pada bisa jadi RT. Sedangkan RT dengan kades itu pemangku adat yang disebut tinggi mengadah dan mengatur tadi. Coba kalau hilang, ada orang kampung hilang, warga desa, warga desa hilang dia. Terjun ke air dan limbonya. Siapa yang dituntut orang? Kan kades. Pak Kades sebenarnya kades harus mengerahkan orang satu kakak satu orang untuk mencari orang dalam tempo 1 minggu. Ketemu hidup atau mati. Kalau tidak ketemu lagi, baru dinyatakan hilang. Tapi ketika bawa baiknya, yang lain tidak mau mulai keliru. Jadi tolong ke depan agar kades dan RT sebagai pemangku adat itu harus berujung. Itulah. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya di Segerkan 1 sini Pak. Jadi saya pernah dapat suatu masalah. Ada satu keluarga itu mau cerai. Lalu pihak itu minta tolong saya buat surat ke kantor desa Pak, bahwa surat bukti dia mau cerai. Tapi saya kasih surat itu, dia sendiri yang tanda tangan di atas materai. Itu sampai tak cerainya tuh Pak. Nah ini kalau sekarang sudah ada aturannya, bercerai di KUA dia di pengadilan agama PA ya. Kalau bercerai seperti itu di bawah tangan namanya, mungkin secara agama dia sudah cerai, tapi secara negara belum cerai. Akibatnya buruk. Istrinya kalau kawin dengan orang lain dia bisa dituntut. Secara agama sudah cerai, dijatuhkan talak, ya kan? Apalagi melalui surat. Secara negara belum selesai, maka itu disuruh ke pengadilan agama. Itu salah negara itu, paham kan? Jadi kalau ada seperti itu Pak, kalau sebagai orang desa ini gimana menanggapinya? Harus suruh ke pengadilan agama. Awal dia ke? Iya, KPA. Nggak bisa, biasanya dapat orang cerai, baru secara negara dia bercerai, secara agama sudah sampai cerai. Paham kan? Kalau seorang kakak, seorang suami istri buat surat seperti itu, istrinya ini cerai, dia itu kan talak liar misalnya. Nah, kalau istrinya ini setahun kemudian kawin dengan orang lain, tanpa ada putusan pengadilan negeri, dia dianggap oleh negara oleh ahli
tidak ada bukti bahwa bercerai karena negara kita mengatur seperti itu. Kalau dulu tidak ada PA, ya jatuh talak kamu, selesai. Itu Pak ya. Mungkin ya selama beberapa tahun ada namanya. Jadi artinya setiap penyelesaian hukum adat, masalah adat itu seperti yang disampaikan Pak Kadus MT itu, ya artinya kami itu menelusuri sebelum masuk ke dalam adat, kami menelusuri masalah daripada syaratnya dulu. Kalau kira-kira syaratnya lah selesai, artinya baru masalah itu berlanjut ke adat. Kan begitu kemarin terang. Jadi ada masalah di sini yang disampaikan Pak Kadus tadi itu bahasanya seperti itu. Ya, artinya ada tanggapan di luar yang bercakap tidak bertanggung jawab. Arti bertanggung jawab itu tidak ditelusuri dulu. Nah, makanya dalam kesempatan yang bahagia ini, jadi saya sampaikan juga, artinya berarti kalau mendengar itu dari pengarah daripada lembaga adat Melayu di Jambi tadi, artinya setiap masalah yang ada di mana letaknya, artinya di RT itu misalnya, berarti RT itu yang melaksanakannya, kan begitu dah. Nah, jadi artinya tidak lagi dilimpahkan dengan RT sebelahnya. Nah, bahasanya seperti itu. Jadi artinya setiap kita berani bertanggung jawab, berarti artinya di tempat lain kita saling membantu. Saya rasa saja itu Pak. Jadi artinya kita telusuri dulu salahnya. Artinya entah sampai talak apa dia. Jangan kita menyampaikan ya itulah talak 3. Kok bisa orang adat menyelesaikannya? Ada rasa dengar? Ada rasa dengar? Nah, teman-teman masalah. Ini supaya dimaklumi. Supaya dimaklumi oleh bapak-bapak. Jangan bapak karena orang bercerai, bapak duduk mengawinkan orang, bapak masuk penjara. Ya, ingat ya, karena saya tahu saja. Kalau mau masuk penjara itu ada salah. Kalau elok penjara itu dulu saya jadi hakim. Dengar. Kalau A dan B kawin suami istri, tiba-tiba seperti kasus bapak tadi, A ini menjatuhkan surat menjadi cerai dengan ini kan, kasih surat atas mencerai. Nah, Pak diserahkan. Sudah kami kumpuli Pak, sudah kami kumpulkan. Ya, kalau tapi beginilah kasusnya kan, cerai lah dia. Menurut adat, menurut agama kata kita cerai kan bapak ya. Tapi negara belum mengakui bercerai karena tidak melalui pengadilan. Apa resikonya? Ketika ini mau kawin dengan orang lain 6 bulan ke depan, menurut bapak kan tidak 3 bulan, ya kan? Kawinlah dengan si C, bapak hadir di situ, bapak bisa masuk penjara Pak, mengawinkan orang yang masih status istri orang lain. Itu risikonya Pak, melanggar pasal 279 KUHP, 6 tahun penjara. Mau masuk penjara? Kita mengizinkan orang kawin, maka itu Pak diatur di negara ini. Untuk memaksa orang supaya orang ini dan orang ini harus ke pengadilan negeri. Apa Pak? Nah, ini mau kawin ke depan dia melamar anak saya, dilarang oleh kades. Bisa ini belum cerai dia masih di sini. Kawin dulu namanya. Itu Pak. Walaupun secara adat dan agama kan betul ya, secara negara belum. Kalau bapak hadir, berarti bapak ikut mengawinkan orang dua istri. Itu Pak, melanggar pasal 29 tadi. Mau penjara karena orang kan itu. Nah itulah alat untuk memaksa orang kalau bercerai pergilah ke pengadilan. Bapaknya ini tadi kedua, ini lari ketika tahu hancurkan orang bawa ke pengadilan itu jatuh talak mereka oleh pengadilan karena ini tidak bertanggung jawab sesuai dengan talak 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah yang berarti itu kepada talak apa susahnya.
sah dia bercerai, baru besok dia boleh bapak menurut dia kawin dengan orang lain. Bapak tidak akan penjara karena dia bawa surat, ada bukti. Paham kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjut Pak ya. Ini masalah yang disampaikan oleh Pak Kadus itu tadi. Memang berdua ini antara keluarga ini, pertama pengambilan adalah perempuan ini adalah punya suami, laki-laki ini punya istri. Ternyata diambil sama dua belah pihak ini nikahnya ada di mana kita tidak tahu. Kedudukan ada di sini Pak. Terus di sini ini sudah lama dan juga punya anak. Itu bukan ketahuan, sudah tahu ya. Kita semua sudah tahu. Memang saya dekat dengan saya. Setiap ada perselisihan dalam keluarga itu istrinya minta cerai, pulang ke Tebo, jemput lagi, sampai 3 kali 4 kali. Terakhir minta surat cerai dengan catatan Pak Kadus mengajukan ke desa. Akhirnya bikinlah surat dari desa, ditandatangani oleh pihak laki-laki kami. Nah, itu belum ada 2 minggu sudah datang lagi ke sini, sudah jadi satu. Nah, itu gimana? Kasus ini memang saya lebih dekat, makanya saya bilang nanti ada yang kata-kata yang tidak bertanggung jawab. Itu sebenarnya saya tidak mau nyampaikan. Saya tidak mau nyampaikan karena apa? Nanti Jadi begini Pak, tidak bertutur. sebentar. Di dalam agama, di dalam Al-Quran disebut at-talaqu marratan. Talak itu 3 kali. Antara talak yang satu dengan talak yang lain ada iddah. Kalau dia menjatuhkan talak 1 kali, walaupun dia 100.000 hitungan 1. Paham? Nah, yang disebut dengan talak 1, talak dalam agama ini talak yang 1. Maka dalam adat disebut syarat hidup kayu kaku. Jatuhkan talak aku kayu 1. Kemudian berjalan waktu 3 bulan, sebelum kami 3 bulan dia rujuk kembali. Nah, hukum balik artinya boleh. Karena kadang-kadang tanpa saksi pun tidak bersalah, dia balik. Cuman karena kebiasaan kita sudah saksinya, dia balik lagi. Ya kan? Agama tidak mengatur itu apa? Kemudian dia jatuh ke talak yang kedua apa? Maka orang-orang bertakut takut bukan lihat talak dan baru cerai lagi, belum balik 3 bulan dia rujuk kembali. Karena 2 ini sudah, kalau dia masih cerai lagi yang ini takut kan ketiga, berarti talak 3, dia tidak boleh lagi balik. Itu Pak. Nah sekarang kalau dia pergi sana kemari belum tentu jatuh talak, dia berpisah ranjang biasa dalam hidup. Kalau jatuh talak tidak dia sering-seringnya pergi marah lari dia. Itu balik lagi jemputnya kan? Itu Pak. Dia belum tentu bercerai. Kalau bercerai dia bukan talak resmi, itu hitungannya. Memang kalau kita tidak ada rumit kita buatnya. Dalam kesempatan ini kami menemukan masalah Bang tadi. Jadi menurut adat itu bagaimana yang sebenarnya? Jadi kalau kami di Siko kebiasaan kami, kalau melamar itu membawa cincin 1 bentuk, dibungkus dengan sapu tangan, kemudian diantar terima. Kemudian kalau selesai itu habis selesai, kira-kira 1 minggu atau 2 minggu baru ada jawaban dari pihak perempuan suruh datang. Jadi juga sebagian lagi ada di dalam lamar itu kan membawa TPSD. Nah, jadi maksud saya tadi kan saya tanya itu yang bagaimana itu kiro yang sebenarnya. Saya bisa maklum Pak, itu bukan masalah hukum Bapak, itu masalah budaya setempat.
Bapak mau pakai silakan, tidak mau pakai silakan. Itu budaya. Ya, itu budaya. Yang hukumnya ketika memberikan tanah tadi, itu hukum perjanjian berlaku di situ. Di dalam hukum dikatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Yang itu tidak. Semua yang disampaikan Bapak tadi datang tiga hukum. Itu kan budaya. Sepanjang orang sana mau menerimanya, kalau tidak apa? Kemana nak ngadu? Karena perbandingan tidak bisa. Tapi kalau coba ada dua tadi metode ceplang mandi, tidak mau dibayar bisa ke pengadilan Pak. Dikabulkan ke pengadilan. Karena itu hukum perjanjian itu berlaku. Semua di dunia ini, apa saja yang kita perjanjikan itulah undang-undang berarti kita yang membuat janji. Apabila salah satu ingkar, boleh tuntut ke pengadilan. Itu Pak. Jadi ya Bapak itu udah Pak, sepanjang orang mau ya. Bapak baju kuning sampai kuning kita mau ya silakan. Bapak itu tidak mau baju kuning baju merah aja. Siapa yang mau hukumnya? Ini budaya. Jadi seharusnya yang bagusnya harus bawa di pasiri lah, kalau terizin. Soal budaya itu Pak tidak bisa kita ini. Tergantung yang membawa. Tidak bisa kita atur. Budaya itu tumbuh di tengah masyarakat sesuai dengan keadaan. Dulu mungkin Bapak waktu bujang di tahun 70-an, gondrong. Siapa yang nyuruh? Tidak ada. Tiba-tiba Bapak belum pendek. Siapa yang menyuruh berlarang? Tidak ada. Nah itu namanya budaya. Itulah yang seperti itu tadi. Di tiap-tiap daerah berbeda. Kalau saya lihat daerah Jambi seberang, pakai benang lah, ada penjahit, ada penjahit yang berbeda. Itu budaya setempat. Kamu nak kawin dengan orang seberang, ya pakailah itu. Itu bilang karena itu minta orang-orang. Tapi itu bukan hukum. Hukum perjanjian tadi yang bisa saya tuntut ke pengadilan. Nah sekarang karena Bapak tadi bisa tidak tuntut ke pengadilan bagi orang tidak melakukan. Ketawa orang pengadilan nanti. Tapi kalau perjanjian Pak yang tadi sobat ada 2 meter ceplang bisa digugat ke pengadilan. Banyak kejadiannya. Daerah itu yang memberikan mesentong daerah orang 3 kilo emas, aduh. Yang betin, yang jantan kasih 3 kilo emas, yang perempuan berlian taruh harganya miliaran rupiah. Terjadi clash, gugat ke pengadilan, ganti. Aduh Pak, saya kan keliling Indonesia lihat kasus-kasus yang seperti ini orang menuntut ke pengadilan. Kita kabulkan sesuai dengan perjanjian. Ini perjanjian namun Fakta Sarpanda nama ilmiahnya. Perjanjian yang dibuat secara sah antara dua pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Itu hukuman. Nah kalau yang sebelum itu menyerahkan ini, menyerahkan itu budaya setempat. Tidak bisa budaya sini berlaku di Jambi, berlaku di Petangani kan tidak. Nah, Tuan. Kemudian yang kedua, masalah tadi ya. Kalau kami di Siko, kebiasaan kami kan yang pulang dua itu dari ngambil daripada dulu ada. Umpamanya sudah hari kami sepakati yang tadi kan 5 juta uang bagian. Jadi berarti 5 juta ini kalau umpamanya ada dari 15 juta yang dijanjikan dari suara itu adalah yang 5 juta. Yang 5 juta itu tadi kan Bapak katakan tadi kan emas terlucur bawa mandi itu usulkan rumah gajah, berarti salah jantan, hilang enggak, salah betul sok-sok. Jadi yang dihitung yang 5 juta itu. Berarti kalau jantannya yang salah, nggak mau lagi ke betino, hilang yang 5 juta tadi. 10 juta. Kalau umpamanya tadi salah pada betino, so pulang 2, kan balik memotong. Berarti betino tambah lagi 5 juta. Itu macam mana kira-kira? Kita boleh begitu. Namanya aja? Iya. Kami sini macam itu. Dia terima 5 juta. Ketika dia mau balikkan 10 juta, dia memberikan 5 juta. Ketika dia tidak mau hilang 5 juta. Tapi apa upah Bapak sebagai orang ada? Tidak ada kan? Nah, itulah yang dibilang kecil Bapak itu dalam pembukaan. Dari 5 juta itu 10% untuk orang ada. Itu Bapak.
pergi belarian bujang gadis. Bujang gadis itu pergi belarian, yang satu desa A, satu desa B, larinya ke desa C. Ya, di desa C dia hukum ada di desa C kambing, hukum kambing di situ. Nah, untuk pernikahannya memang pemerintahan, artinya hukum pemerintahan itu di bawah hukum adat kelamaannya, karena lebih dulu hukum adat daripada hukum pemerintah. Jadi orang pemerintah ada wali, menikahkannya pun langsung, artinya waket panggil, menikah itu sama-sama masukkan dalam waktu segera. Nah, jadi ketika sudah menikah di dusun C, balik ke dusun Ardino tadi, di situ dilaksanakan pula hukum adat. Jadi macam mana tuh? Dua kali. Ada pergi belarian, desa A dan desa B, larinya ke desa C, larinya. Nah, di desa C kena hukum adat. Balik sesudah menikah di Siko, di desa C tadi, balik ke desa A, di Subedino tadi, di Siko, balik kena pula adat, kena hukum lagi. Nah, macam mana tuh? Itulah bilang mendaki tadi. Mau kemana desa mana beda pergi mendaki wali, mendaki ini mama, namun melanggar pasal 10 ayat 2 Undang-Undang 20. Mendaki ini mama. Dia lari dari bawah pemangku adat setempat, tempat lain kau. Seolah-olah dia mempermalukan desa dia tidak punya nenek mama, tidak punya adat, tidak punya agama. Berarti pasal risiko tadi kita ngomong. Iya, walaupun di 10% tadi kan. Jadi itu yang salah. Jadi kalau yang nggak salah, sepemo si Ali ramar ke Siti bayar adat 20 juta, tapi itu tidak ada kesalahan. Jadi kami kok nak ngambil untuk hakimnya macam mana tuh? Pangku adat. dalam adat itulah dikatakan tinggi dikadah rendah untung. Orang Jambi ini sudah rupo dengan pemangku adat. Saya mengumumkan anak ya, kalau menurut adat saya tinggi dikadah rendah dikutung. Di mana saya berada? Tinggal di desa Tayas ini saja. Berarti saya di bawah kepada desa ini. Maka saya bawa secara senampan dulu memberitahu dengan pemangku adat itu, Pak, pada desa saya mau mengawinkan anak bulan depan masih tanggal sekian. Baru Pak, pada desa tidak ngarang-ngarang ada halangan. Kalau ada halangan, yuk bisa. Saya menyerahkan ayam 1 ekor Pak, Bapak kalau ada itu. Kalau anak saya betina ayam gadis kecil yang saya serahkan. Besok datang lagi pihak perempuan tadi, pihak yang biasa saya. Kalau dia di sana juga, dia datang ke kepala desa. Gitu Pak. Kalau anaknya tadi menyerahkan ayam itulah uang saksinya, itulah gaji pemangku adat. Karena orang lupa. Yang lebih celaka lagi ada harus lupa desa sekarang orang kawin. Datanglah undangan kalau pagar. Itu maka jangan saya bilang terano silis nampan harus adu di tiap desa. Terano angin gagah yang itulah mengolahraga harus dengar. Nah kita hidupkan itu agar jangan loh Bapak dan desa bukan gitu. Habis nanti waktunya mungkin orang lain. Dalam adat tersebut patah li baganti lapuk buang umpama sekarang bukan kita nak besok meninggal pada sana. Padahal waktu ini masih berapa lagi lebih dari berapa tahun lagi seharusnya? Berapa lagi lamanya? 6 tahun lagi, 6 bulan lagi. Nah besok dia meninggal. Belum habis waktunya. Umpama itu namanya patah li. Ganti dengan jangan tidak ada saya ini. Patah li ganti. Berarti desa ini
andai kata bapak ini berhalangan, meninggal dia atau apa, ganti dengan orang baru. Itu patah namanya. Tapi kalau 6 bulan ke depan, sampai waktunya bapak ini 6 tahun, dipilih kades baru, ya kan? Dipilih lagi ganti bapak, terpilih dia. Itu namanya lapuk puah jadi tuntung. Pak Kadir ini sudah sampai akhir masa jabatannya. Puah lalu minum dia kering, lapuk dia, ganti dia jadi pembaru. Itulah adat mengajarkan. Orang akan meletakkan di lapuk diganti. Saya kan jadi gitu. Lapuk ni lapuk ni ganti ni lapuk puas jadi untuk dan ngerti dia mana yang lapuk mana yang patah. Zola belum sampai 5 tahun jadi bunuh, tersandung. Itu namanya patah ni. Ganti dia Umar, Pak Umar, Pak Umar sampai masa jabatan. Ganti dia Haris. Itu namanya lapuk puas jadi lapuk tubuh. Itu Pak, dalam adat sudah ada satu sekali, cuma ke orang adat yang kurang memahami. Berhenti tengah jalan, belum sampai waktu patah. Ganti berjalan tidak ada penjepit, ada dong. Sampai waktu lamam. Itu. Nah, itulah yang kita paling. Itu kalimat jangkau adat regenerasi namanya. Patah ganti lampu wajib tubuh. Duk gendam silih berganti. Makna hubung tadi hilang siku itu kalimat jangkau adat bisa kita bawa ke tempat lain kepada pimpinan telah kepada generasi telah. Selanjutnya saya nak tanya juga masalah daripada mengangkat masalah daripada mengangkat induk semang. Nah, jadi artinya di tempat kami kok setiap ada orang datang itu mangkat apa? Induk semang lah namanya. Induk semang. Jadi ada singgah. Kalau di situ namanya artinya bukan dalam wajib fikih. Nah, artinya wajib singgah di rumah perangkat yang ada di tempat situ. Nah, jadi misalnya di RT 3 jadi singgahnya di RT 3. Cuman artinya ada masalah itu di adat cara mengangkat induk semang apa macam mana, apa cuma datang adalah ubah. Ada tak kira-kira di adat diatur masalah macam itu? Sebenarnya bukan induk semang, angkat bapak. Misalnya gini ya, orang dari Jambi, dari Tebo datang kemari, dia mau ke desa saya, dia laki-laki. Kan mak bapaknya ada sini, mak bapak di Tebo. Nah itu harus mencari mak bapaknya di sini, mengangkat bapak di sini. Salah seorang warga sini yang diangkat ke sebagai bapak. Itu ada syarat, Ada proses juga. ada namanya mitra untuk para desa. Nah, berapa besarnya tergantung kesepakatan desa. Itu ada mitra namanya. Nah, dengan demikian dia mengaku bapak lah pada salah seorang tadi. Lalu dikatakan pada usaha, si A ini dia mau kawin di sini, mak bapaknya dia orang rumah ini. Dia berangkat kawin itu di rumah ini. Itu bukan semang. Kalau semang itu jawab Pak. Kalau saya jawab Pak kepada kamu bayar gaji saya beras sama itu semang namanya. Saya ini anak semang. Nah, itu. Tapi kalau ada kaitannya dengan mau perkawinan segala macam, dia tuh bapak angkat dalam adat, mak angkat, ibu angkat, anak angkat, dan itu. Ada prosesi adat juga. Prosesi adatnya ada tak? Tidak ada, apa saja terang dan tunai. Artinya dan dia tadi mau mengangkat ayah pada si B, pada si C, karena dia mau kawin sana. Lepas adat disetujui, dia potong ayam. Dengan karena si putih air jernih namun aduh memang potong ayam satu, panggil orang pucat di pandai, panggil pemengkodan, panggil pesara, dia terangkan dia situ. Nah, saya malam ini mau mengangkat anak Pasifik. Nah, lalu dulu ke belada tadi perolahan dari itu sisi ulang sisi negeri kalau orang jemaat membeli di masjid di sana. Nah, malam ini si anu ini resmi dia akan bapak. Ada meterang namun untuk pemengkodan.
lapor tingkat RT, kepada RT dia bayar. Kepada kalau oleh tingkat desa saya bayar berapa besarnya itu tidak ditentukan nama hanya tergantung kepada tapi ada yang bernama mitra dalam peningkatan. Itulah hak dari pembubaran tadi. Selama kita kan karena jarang terjadi terlumpuhkan itu dalam tingkat. Bukan Itu maksud tepak luo tuh. Apa macam mana? Karena di tempat kami pun tepak sekok pakai biasanya. Hah? Tepak sih. Ada juga tepak luo sih kok. Terima kasih karena kalau ini kan tidak berkaitan dengan hukum seremonial, tapi adat istiadat. Adat istiadat. Karena adat, bagaimana adat yang kita pakai? Orang datang bawa celana anggun jaga inggap, kita nunggu tidak ada pakai. Apa alasan kita bercakapnya anak kita sebut? Kalau beliau kata celana anggun jaga inggap tidak bagai tun terbang, bagai laminari berisi lima sekawan sebagai lambang jiwa dengan ragu. Kami persembahkan kepada Datuk. Diterima dah. Nah sudah Datuk kami cakap apa alasan? Kira-kira. Kami terima ini kan, kami terima. Kami balikan pula tuh. Oh. Ini biasanya. Itu namanya tuh numpang punya orang. Kita nanti perahu datang petang hari, kemarin perahu datang numpang di situ. Padahal awak kan tuan rumah. Tuan rumah itu mempunyai akhlakul karimah, menyambut tamu dengan cara ikhlas dan bahagia. Karena dia nak ramah anak kita, semangat kita. Kau tak ada kita sambung, dia lama sini dia, peluk dia. Apa maksud sini dan muda itu terasa? Karena dalam adat itu disebut, cicitlah sirih kami kau, sirih sisa dan tupe, kan itu lah segala macam. Lemak atau manis. Kalau manis berarti bakal lama kau diterima. Kalau pahit telat berarti bakal lama masih agak mundur. Itu bahasa dalam bahasa adat. Coba lah, pada tadi sekok sini kalau aku lukil dia. Itu buta. Jadi kan di dalam adat itu di situ nampaknya tidak ada akhlakul karimahnya. Kita menegakkan syarat dan adat. Tuh, syarat mengatur adat pemakai. Iko syarat Bismillahirrahmanirrahim. Adat yang pakai macam pola atau adat dan enggak kan? Nah, seharusnya lebih baik. Mungkin di sini sudah terhadap kebiasaan. Cuman kebiasaan itu kan bisa dirubah untuk kebaikan. Kalau merubah dari yang baik ke buruk itu jangan. Tapi kalau dari yang buruk ke baik itu tidak apa-apa. Memang tidak buruk, cuman kalau saya datang dari Jambi bawa celana anggunku sampai sini kan, bagi ke sana lagi balik punya saya. Berarti nampaknya tuh rumah aku anak koki. Di sini yang kami sampaikan tadi bahwasanya kami ini di dalam mayoritas orang Jawa, jadi tidak ada katakanlah adat seperti apa ini tepak, sedangkan hukum adat kita harus mengikuti adat Melayu. Itu bagaimana Pak? Untuk bagi kami yang mayoritasnya orang Jawa di dalam. Bapak tinggal di Jambi, di mana bumi dipijak, di situ lah ditunjuk. Kalau Bapak, jadi kalau Bapak mau mengaku orang Jambi, tidak ada soal, tidak ada masalah, kami tidak menolak. Itu Pak. Ya, atas hukum itu namanya atas fiksi. Hukum itu dibuat di Jakarta, ada dikasih setiap desa, diumumkan, diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Anggap semua orang negara Republik itu tahu. Begitu juga kepada adat Jambi, setiap orang yang harus datang ke Jambi harus tahu Jambi. Di mana bumi dipijak sudah seluruh dunia pakai. Tidak bisa, saya nggak tahu, saya kan ada negeri saya lain. Kalau sini ini Pak, ditetapkan di Bukit Cikuntan pada tanggal 16 Juli 1502 Masehi.
lambang jiwa raga orang Maluku. Oleh pemerintah kita waktu berdiri provinsi dimasukkan lambang daerah. Di dalam lambang daerah Jambi itu ada Cerano Sirih di situ, ditutup dengan kain merah warna 9. Ditetapkan persegi 9 ditetapkan dengan Perda nomor 1 tahun 68. Bapak dengar dalam lagu Sekapur Sirih itu kan? Sekapur Sirih dalam Cerano. Gak ada Sekapur Sirih dalam Tepak. Tepak itu begini Pak, lambang orang mati. Orang mati tidak punya hak dan kewajiban. Cerano tegak dia menandakan orang punya hak dan kewajiban dalam hidup ini. Itu lambang. Itu Pak. Jadi kalau orang mengundang orang, Pak Kades mengawinkan anak, manggil orang satu desa, Sekapur Sirih ini dikirim, diserahkan masih ini berjalan membuat Cerano Sirih ini ke Pak turun rumah. Seolah-olah Pak Kades yang datang ke rumah, datang ke saya. Seolah-olah Pak Kades datang ke rumah saya, karena bawa Cerano Sirih. Itu Pak. Jadi tidak bisa kita katakan tidak. Oh saya tidak bisa darah kamu saya tidak bisa. Jadi misalkan nanti kami hal seperti ini kami sosialisasikan di dalam, ada beberapa katakanlah warga yang di sana menolak kontra dengan hal ini, apa yang harus kami lakukan, teman? Larang, suruh cari Cerano Sirih, cari nomor Cerano. Itu Pak. Cerano tidak persis seperti ini. Yang penting ada kakinya dari kayu. Sedang menaruh kayu hitam mungkin kulit kayu buat orang. Kalau dapat ke-15, mungkin kulit kayu, mungkin kulit hari, kulit rusa. Tahu kita kulit kijang, tapi pakai kaki. Cerano yang pakai kaki seperti itu pakai lambang jiwa raga orang Jambi. Ceranonya lambang badan, isi di dalam lambang jiwa raga. Tidak bisa kita perubah. Bukan saya yang buatnya, sudah dari dulu. Hanya saja orang adat Jambi tidak memahami itu. Setelah saya mengadakan penelitian penggalian, ini yang dilupakan orang Jambi. Bagaimana mau melupakannya? Sudah ada dalam Perda. Dalam Perda nomor 1 tahun 68 itu. Jadi hari ini Bapak tahu, besok beritahukan dengan warga pasar. Satu desa sini lain kadus. Nah kalau satu desa lain kadus, berarti ini kepala desa lah yang punya hak nanti. Diadakan pertemuan dan kumpul, duduk orang adat, orang Sarak, kalau desa, seluruh aparat di sini duduk, buat ketentuan dan keputusan dari Kades. Saya tidak salah. Tapi dalam arti bukanlah ada orang kita Jawa di sini segala hal dia tidak boleh harusnya ikut adat Jambi, tidak boleh. Tapi kalau setiap kegiatan lamar atau adat itu harus pakai dulu adat Jambi punya. Adat Jambi. Selesai kegiatan Jambi, mulai setengah hari, lantak 3 hari 3 malam, nak bawa angkelung dari Jawa, tidak masalah. Asal tanggo boleh kan gitu. Masalah. Tapi ketika dulu adat Jambi pakai reog 3 hari 3 malam. Cuman dari pagi itu pakailah. Tunjukkan kita tinggal di Jambi. Karena kan di Jambi ini kan ada 3 ya betul. Ada Jambi keturunan Labakara sampai 7 turunan, itu Jambi asli. Ada Jambi orang dari transmigrasi tinggal di Jambi, pakai pohon sawit, model di Bungo ada lah 20 tahun. Saat waktu saya juga lah nenek seorang Jawa tinggal di sana, berak di Jambi, makan di Jambi, segala di Jambi. Tapi masih ngaku saya dari Jawa Pak. Kalau dari Jawa balik ke Jawa Pak, ke Jambi, tanah Jambi. Tak terima kasih lah 20 tahun. Dia boleh nyebut saya orang Jambi, tapi asal saya orang Jawa. Setahun sekali saya balik ke Jawa, setahun sekali saya ke Medan. Nah itu baru pokok. Tapi kalau ngatakan saya orang Jawa, itu memancing orang Jambi, marah. Itu marah. Bayangkan, awak buang kotor sekolah menjamin mandi dia awak ngatur kok jawab marah menjamin. Nah maksudnya kita meningkatkan kebaikan di dalam
masyarakat kan gitu. Saya rasa mungkin kalau daerah Bimo Tebo itu banyak lah lakukan migrasi ya. Nah, cuman maksud saya janganlah kurang jauh kalau kan orang tinggal di Jambi kecil kalau itu orang Tebo asli Jawa itu kan banyak kan orang migrasi. Nah ini maksud saya adalah dirapatkanlah, pakailah adat Jambi ini pagi kalau ada ngantar-ngantaran segala macam. Nah mula sudah makan juga lah sore, mula lah bawa angklung segala macam 3 hari 3 malam lah. Tak izin nampak kades, tidak masalah. Demi kebersamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas penjelasannya ini. Saya rasa dengan jawaban tadi saya rasa cukup bijaksana sekali.